Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Ani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Judul reklamenya Nusantara Batik. Menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Karya jari-jari tangan anak bangsa. Nah, di bawahnya juga terdapat infonya ya. Emailnya, nomornya, alamatnya. Nah, apa sih yang ingin kamu ketahui lebih lanjut mengenai iklan dalam bentuk pertanyaan ya? Tuliskan pada kotak berikut ini. Misalnya saya ingin mengetahui apa yang disebut dengan iklan, jangan lupa pakai tanda tanya. Yang kedua, saya ingin mengetahui bagaimana cara membuat sebuah iklan. Dan apa sih ciri-ciri dari iklan? Lalu saya juga ingin mengetahui apa syarat dalam membuat iklan. Semuanya pakai tanda tanya karena sebuah pertanyaan ya. Berbicara mengenai reklame, apa itu reklame? Reklame itu adalah gambar yang mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, berikut ini ada beberapa gambar dari reklame. Mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame? Mari kita bahas. Gambar pertama ini merupakan reklame ya, karena pada gambar tersebut terdapat kalimat promosi, penawaran atau ajakan. Sedangkan gambar yang kedua itu bukan reklame karena pada gambar ini hanya terdapat penjelasan tentang batik saja. Yang gambar ketiga itu merupakan reklame karena pada gambar ini terdapat kalimat ajakan atau promosi barang atau jasa ya. Sekarang kita isi pertanyaan di bawahnya. Soalnya nomor 1 begini, menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli dan mengkonsumsinya. Nomor 2, apa tujuan dari reklame? Tujuannya ada yang untuk sekedar menyampaikan informasi, ada juga untuk menarik perhatian masyarakat, mengenal suatu produk kepada khalayak umum, juga ada mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Lalu apa saja jenis-jenis reklame? Ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain-lain. Pertanyaan terakhir, apa ciri-ciri reklame yang baik? Ciri-cirinya itu informasinya harus jelas dan mudah untuk dimengerti, memuat informasi yang benar, mampu menarik perhatian orang, dan harus mudah diingat. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah menemukan reklame di sekitarmu? Jika pernah, kamu bisa menulisnya pada tabel berikut ini. Dan berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Misalnya saya pernah menemui reklame baliho iklan handphone. Pendapat saya sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah.
Lalu saya pernah menemui reklame brosur lowongan kerja. Pendapat saya kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan kerja saja. Yang ketiga, saya pernah menemui reklame banner tempat makan. Pendapat saya cukup menarik karena terdapat daftar menu makanan serta dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa batik Ayahani sudah diekspor ke berbagai negara. Batik tersebut dikemas dalam berbagai bentuk. Nah, berikut ini contoh beberapa kemasan batik. Ada 3 gambar ya. Sekarang kelompokkan kemasan-kemasan tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Perhatikan bagian atas dan bagian alasnya apakah sama. Mari kita bahas satu persatu. Gambar pertama itu kemasan batik dikemas dengan bentuk persegi panjang karena bentuk ini termasuk ke dalam ciri-ciri persegi panjang, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar. Lalu gambar kedua ini dikemas dalam bentuk bangun ruang tabung karena ciri-cirinya termasuk ke dalam bangun ruang tabung, yaitu memiliki 3 bidang sisi, yaitu alas, tutup, dan selimut sisi tegaknya. Gambar ketiga, kemasan batik tersebut berbentuk kubus karena kubus memiliki 6 sisi yang sama besar dan sisinya tersebut berbentuk persegi. Baik, sekarang ibu akan mengajak kalian untuk melakukan eksplorasi untuk mengetahui rusuk sisi titik sudut pada kubus. Sekarang kalian bisa siapkan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu gunting, lem kayu atau lem sejenisnya, alat tulis, spidol, dan double tape atau selotip bisa, atau lem. Bahan-bahannya itu lidi atau tusuk sate atau sedotan juga boleh. Benang kasur, kalender bekas. Nah, kita akan membuat produk seperti ini. Bagaimana sih langkah-langkah membuat kerangka kubus dari lidi atau tusuk sate? Yang pertama itu siapkan lidi sebanyak 12 buah. Yang kedua, ukur semua lidi dengan panjang 15 cm. Yang ketiga, potong lidi sesuai ukuran. Yang keempat, rekatkan 12 buah lidi sehingga menjadi sebuah kerangka kubus dengan menggunakan lem. Yang kelima, potong kalender bekas dengan ukuran 15 cm dan tulis label A, B, C, D, E, F, G, H. Yang keenam, tempelkan label tersebut pada kerangka. Dari kerangka tersebut, kita dapat menemukan ciri-ciri kubus, yaitu soal yang pertama yang A. Apakah rusuk kubus sama panjang? Jelaskan. Ya, semua rusuk memiliki panjang yang sama, yaitu 15 cm. Panjang rusuk yang sama merupakan syarat kubus. Yang B, ada berapa banyak rusuk kubus? Rusuk kubus ada 12. Tulislah nama rusuk tersebut. Ada AE, AB, EF, FB, FG, GH, GE, GC, HD, DA, DC, dan CB. Apakah sudut kubus sama besar? Jelaskan. Ya, semua titik sudut kubus sama besar. Ada berapa banyak sudut kubus? Jawabannya ada 8. Tuliskan nama sudut kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Yang E, apakah bidang kubus sama luas? Jelaskan. Ya, karena semua bidang berbentuk persegi dengan panjang sisi yang sama. Yang F, berbentuk apa bidang kubus? Berbentuk bujur sangkar. Ada berapa banyak bidang kubus? Ada 6 buah. Tulislah nama bidangnya. Bidang juga bisa disebut sisi. Ada ABFE, ABCD, EFGH,
CDHG, BCGF, ADHE. Yang G, ada berapa titik sudut kubus? Ada 8 buah. Tuliskan semua titik sudut kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Apakah sudah jelas? Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat kubus pada kertas berpetak. Dan jelaskan ciri-cirinya. Berdasarkan gambar yang sudah kita buat, dapat diperoleh informasi bahwa kubus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki 8 buah titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, memiliki 6 buah sisi berbentuk persegi, yaitu sisi A, B, C, D, E, F, G, H, A, B, F, E, D, C, G, H, B, C, G, F, dan A, D, H, E. Lalu memiliki 12 buah rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Kemudian memiliki 12 buah diagonal sisi, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, HA, AH, DE, EG, FH, AC, dan BD. Dan memiliki 4 buah diagonal ruang, yaitu AG, EC, BH, dan sekarang mari kita baca teks berikut yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan pada buku siswa halaman 18 dan halaman 19. Nah, setelah kalian membacanya, kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman 19 dan halaman 20. Nomor 1, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, sedangkan Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Nomor 2, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Sikap Hani terhadap Dwi adalah Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Nomor 3, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Sikap keluarga Hani terhadap Dwi adalah ayah dan ibu Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Nomor 4, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Dwi tidak merasa minder sedikit pun. Nomor 5, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Sikap keluarga Dwi terhadap Hani adalah menerima Hani dengan senang hati sehingga Hani menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Nomor 6, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Hani tetap menghargai Dwi meski memiliki latar belakang yang berbeda. Hani tidak bersikap sombong dan Hani belajar kesederhanaan dari Dwi dan keluarganya. Nomor 7, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Dwi tidak merasa rendah diri karena keadaan keluarganya. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Sekarang ceritakan perasaanmu setelah membaca cerita Hani dan Dwi. Misalnya, saya merasa setelah membaca cerita Sahabat Tak Terpisahkan, saya senang, kagum, dan tentunya mendapatkan banyak pelajaran dari cerita tersebut. Bagaimana sebuah persahabatan yang tak terpisahkan meski keduanya dari latar belakang keluarga yang berbeda. Cerita antara Hani dan Dwi ini bisa menjadi contoh buat kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.